2 kali bilas saja cukup ya. Oke, setelah kita perah sampai menata daun di atas kain yang sudah dimordan tadi. Menatanya sesuai selera kita aja. Kita mau kita taruh di mana sesuai dengan selera kita. Di sini ada daun jati, ada daun Afrika. Kita tata. Kemudian ada daun tabebuya. Ini adalah kain yang sudah ditata daun di atasnya. Di sini ada daun jati, ada daun tabebuya, ada daun Afrika, ada daun mentoa, ada daun mangga. Setelah selesai ditata sedemikian rupa, semuanya sudah penuh daun, mau kita blanket. Blanket itu adalah kain yang kedua. Nah, kain yang kedua ini harus melalui proses diberi tunjung. Tunjung gunanya untuk mengikat warna, untuk penyerapan warna. Setelah ini akan kita tutup kain dengan kain blanket itu. Cara memblanket kain yang sudah ditata daun di atasnya tadi, kemudian agak kita tekan-tekan ya, supaya daunnya menempel. Ini daun kain blanket yang ini dari jenis kain belaju. Kalau yang kain utamanya tadi adalah kain katun primissima. Kemudian kita tekan-tekan lagi, keluarkan anginnya supaya dia betul-betul menempel sehingga bisa mengeluarkan. Kemudian setelah ini adalah melapisi plastik di atas kain ini, baru kemudian kita kukus. Adalah kain yang sudah ditutup dengan blanket tadi, kemudian atasnya kita alasi dengan plastik. Setelah dialasi plastik, kita tekan-tekan seperti ini dengan memakai kain supaya dia lebih lengket, atas bawah lengket seperti ini, supaya nanti warna daunnya keluar. Setelah ini siap untuk digulung. Ya, setelah kita gulung, oke, ya. Satunya kita gulung. 1, 2, 3. Tekan lagi. Itu enggak kapok saat ini. Pukul, tekan. Oke, dengan bantuan alat selang kita akan menggulung kain ini. Keluarkan anginnya supaya tidak membesar, tidak menggumuk, supaya bisa rapat dan bisa masuk ke
ganti putusannya. Nah, ini akan kita ikat dengan tali rafia. Mengikatnya harus kencang sekali. Ikat mengelilingi gulungan kainnya. Ya. Kenapa harus digulung dengan diikat dengan kencang supaya warnanya luas dan empuk. Sudah hampir selesai mengikatnya. Sekarang waktunya pengukusan kain yang sudah digulung dan diikat dengan tali rafia tadi. Kita akan mengukur selama 2 jam, kurang lebih 2 jam, supaya warnanya betul-betul meresap ke dalam kainnya. Nah, nanti kita nantikan setelah 2 jam baru bisa kita matikan apinya. Setelah itu kita buka hasil hasil kukusan ini tadi. Jadi warnanya bisa kelihatan apa yang muncul di kain ekobrik. Nah, ini proses terakhir ya. Pengukusan selama 2 jam. Panas. Masih panas. Sebentar lagi kita buka. Jreng. Apa ya? Masih panas sekali. Wow. Apa ini? Ini kain utamanya ini. Kain utamanya. Kain blanketnya. Ini. Nah, ini kain blanketnya. Yang dari bahan baju tadi. Ini ya, bagus kan? Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RW 4 Perumahan ITS Keputih Sukolilo Surabaya. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan ekobrik. Ekobrik itu adalah suatu upaya untuk mengatasi masalah sampah plastik yang memang menjadi persoalan rumit.
Nah, dikatakan ekobrik karena bisa dibuat bata. Nah, bahan-bahannya sederhana sekali. Jadi ini adalah kresek-kresek plastik-plastik dari kresek, kemudian ini adalah bungkusnya Milo, bisa juga bungkusnya permen, bungkusnya kalau kita belanja ke supermarket ada sisa kresek, belanja ke pasar. Nah, tetapi kresek-kresek yang digunakan atau plastik-plastik yang digunakan hendaknya dalam kondisi kering dan bersih. Artinya kalau misalnya kresek bekas tempat ikan, ya sebaiknya dicuci dulu, ya, kemudian dikeringkan. Nah, biasanya kalau saya di rumah itu ada satu tempat sampah khusus ini untuk tempat plastik-plastik ini. Baru setelah ngumpul kemudian kalau ada waktu senggang dimasukkan ke botol dalam bentuk itu. Nah, alat yang lain ya gunting untuk motong-motong kresek ini supaya nanti kalau ini kresek tebal gini ya supaya bisa masuk ke botol gampang, ya kita gunting-gunting kecil-kecil gini. Atau misalnya bungkus ini, bungkus mie yang keras ini, kalau kita langsung masukkan ya berat susah, sehingga ya kita gunting-gunting kecil-kecil. Kalau kreseknya itu atau plastiknya itu sudah tipis seperti ini gini, nah ini ya nggak perlu digunting, langsung dimasukkan ke botol. Kemudian alat yang lain ini stick atau tongkat yang digunakan untuk menyodok supaya plastik yang dimasukkan botol ini padat. Nah, itu alat-alatnya. Nah, kemudian cara menggunakannya gampang. Kita ada botol kosong, ya. Plastik ini kita masukkan. Nah, kalau susah masuk gini berarti perlu digunting. Kita gunting, ya, supaya masuknya ke dalam botol mudah. Nah, kemudian kita dorong dengan stick ini supaya padat. Ya. Nah, ini botol kosong baru terisi sebagian. Ini juga botol sebagian terisi. Ini sudah separuh terisi. Dan ini yang sudah jadi. Nah, tentu supaya plastik-plastik yang ada di botol ini padat, ya. Ini kalau ini kepadatannya kalau dipegang ini keras sekali sudah. Nah, kalau botol besar gini, ini volumenya 1500 ml, maka kalau ditimbang itu sepertiganya. Jadi kurang lebih beratnya harus minimal 500 gram. Nah, kalau botol yang kecil ini yang 600 ml, maka kalau sudah jadi ditimbang minimal beratnya 200 gram. Itu menunjukkan bahwa botol yang sudah kita buat padat. Nah, kalau sudah dalam bentuk sudah jadi dan padat ini, kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya dibuat, nah ini adalah ada 7 botol yang isinya 150 ml. Nah, dirangkai jadi tempat duduk. Nah, ini bisa diduduk. Kalau botolnya yang kecil ini, ya nanti kita rangkai dalam bentuk yang lain. Nah, saya membayangkan kalau misalnya dalam rangka pendurian nanti, supaya warga RW 4 ini guyup, ya, paling tidak ya semua rumah tangga bisa menghasilkan 1 botol kecil ini. Kalau bisa ya 1 botol besar ini lebih enak ya, dan nanti akan kita koleksi, kita kumpulkan.
itu adalah pengolahan sampah plastik dengan botol-botolnya. Nah, sekarang yang ini adalah hidroponik dengan memanfaatkan botol-botol plastik. Sistemnya sama dengan hidroponik pada umumnya. Ada aliran air yang melalui pompa. Cuma kalau pada biasanya itu menggunakan pipa-pipa yang harganya cukup mahal. Nah, ini kita manfaatkan botol-botol bekas yang tentu saja juga mengurangi sampah plastik. Nah, hasil panen seperti layaknya hidroponik yang standar, seperti ini. Nah, botol-botol plastik ini awet. Kalau misalnya sudah lumputan gitu, tinggal dibersihkan, dipakai lagi. Alhamdulillah, ini sawinya udah umur 31 hari. Kondisinya sangat segar sekali. Dan ini sebenarnya waktunya sudah panen harusnya. Panen. Hanya nggak tahu, ini menunggu ada penjurian lagi. Kalau ini dipanen, pasti nanti sepi lagi. Setelahnya sepi lagi. Ya, sudah semua. Ada beberapa yang kena ulat sama ulat, ada beberapa titik. Dan ini yang sebelahnya bawang merah organiknya, umurnya sudah 44 hari ya, kurang lebih sekitar 20 hari lagi bisa dipanen. Kondisi bonggolnya sudah mulai banyak yang mecah, kelihatan bawang merahnya kelihatan. Kita tunggu lagi pada usia panennya, nanti kita sampaikan hasilnya seperti apa. Kelihatan lumayan besar, sudah pecah, sudah mulai besar umbi-umbinya. Kelihatan sekali. Untuk yang bawang merahnya, sedangkan sebelahnya lagi ini mulai juga lebat juga. Kacang panjang ulung, dan lagi ada terong ungu, dan 2 terong ungu dan tomat. Tomatnya juga sangat subur sekali, sangat segar sekali, organik semuanya. Ini sudah mulai berbuah tomatnya. Ya, di sebelah ini ada kangkung yang kemarin sudah dipanen, tumis kangkung. Ini masih ada juga tomatnya. Di sini juga sudah mulai berbuah tomatnya, sudah mulai berbuah. Ya, semuanya seger-seger. Baik, ini laporan pagi dari Home Urban Farming Blok C7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Karena berbicara masalah kelor, saya waktu itu punya keinginan, kelor itu kan bisa dibuat macam-macam ya. Contohnya Bu Taslim membuat ini apa, dawet dari kelor. Terus kemudian saya juga ini apa, angan-angan membuat nasi kelor. Nah, ini sudah saya praktekkan. Monggo, contohnya bagaimana ini. Nah, ini sudah saya praktekkan dan sudah saya masak. Ternyata enggak tahu rasanya enak ya. Enak ibu-ibu nasi burgernya. Jadi ini itu dari nasi Bu, bukan dari terigu.
nasi ya seperti kita kalau membuat nasi kuning itu. Kalau nasi kuning kan ada kunir, ada bumbu-bumbu rempah. Tetapi ini bumbunya hanya kelor dan daun pandan. Di blender, disaring, airnya buat kerebus nasi. Dimasak dengan rice cooker. Setelah matang, nasi itu dicampur sama susu, sama maizena, sama telur. Diaduk-aduk seperti buat adonan, diuleni seperti buat adonan roti itu. Nah itu dicetak bunder-bunder seperti burger itu, kemudian digulingkan di telur, lalu dicelupkan ke tepung panet, tepung roti, baru digoreng. Harus telaten ini Bu ya. Jadinya ini. Nah kelornya di mana itu Bu kelornya? Kelornya ini di dalam nasinya. Oh di dalam nasi, ya. Kemudian ini mestinya yang asli Indonesia itu bukan ayam gini, bukan. Mestinya itu bumbu rendang atau karena bumbu rendang itu lama ya bikinnya. Saya kalau bikin sama daging ya. Jadi saya buat ya seperti ini sebentar. Ya, mungkin lain kali buat rendang bisa. Buat ini apa? Ini apa namanya? Asin, peda. Oh, tuna barangkali ya. Atau dicoba tuna Bu ya. Tuna dihaluskan, dimasak seperti ini juga bisa. Jadi banyak daging sei dari. Ya. Karena kita kan ini apa namanya? Daging asap. Oh, daging asap juga bisa. Oke. Jadi ini ibu-ibu ini banyak kreativitas. Ini apa karena efek pandemi. Pandemi dari kita untuk kita Bu ya. Ini salah satu contoh. Ya. Indonesia ya Bu. Jawa. Mungkin yang satunya Bu Aris mungkin gimana cerita ini? Mie kelor ini dipegang mie kelornya satu. Monggo yang mana mie kelor? Di mana ini? Pupur kok beride-ide mie kelor ini gimana ini? Akibat pandemi juga kita karena anak saya sambut ya. Karena anak saya kena diabetes, saya harus membuat makanan yang yang manfaatnya untuk bisa membantu mengurangi diabetes. Maskernya dipakai. Oh iya, maskernya diagem ya. Oke. Hidung. Karena juga untuk Hidung. Kelepaan capek masak ya bubur ini kelihatannya ya. Ya sudah nggak apa-apa, hidungnya keluar sebentar nggak apa-apa. ya kalau bahannya buahnya terigu, dari daun kelor sama garam sama itu aja Bu, cuman supaya kita bisa bumbu mie. Kalau buat mie nggak pakai bumbu, garam kok. Ya udah itu aja dikasih adonan ikan, ayam atau apapun lah. Toppingnya pokoknya mie-nya. Tapi semua buat sendiri ya Bu ya. Sendiri. Jadi kelornya ada di mie-nya Bu ya, supaya dikonsumsi bisa lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, sebagai jajanan dibuat kecil-kecil gitu ya. Karena ya sebagai jajanan dibuat kecil-kecil. Matur nuwun bubur. Nah, ini ada lagi nih minuman ini. Minuman kelor ini Bu Lis ini yang ahlinya. Oh, ada sebelum ke apa? Apa iki jeneng? Dawet. Nah, maaf. Dawet kelor. Nah, dawet kelor dari warnanya hijau. Dari kelor warna ini didapatkan dari kelor. Nggih. Selain bisa buat dawet, sebetulnya cenil itu bahasa Cenil. Ongol-ongol. Cenil itu juga bisa dipakai. Klepon barangkali ya. Hijaunya itu dari daun kelor.
Terus kuahnya juga ada kelornya Bu itu Bu? Oh, enggak ada. Enggak ada Ya. santan, Ini tapi juga bisa gitu. ya sebetulnya ya dikasih Ya. kelor ya. Nah, ini yang aku bulat-bulat. Ya, ini tapi beda dengan dawet. Iya. Ini bulan belum coba toh? Nah, ini kita coba rasanya. Monggo ibu-ibu, monggo nyoba. Monggo ibu-ibu silahkan nyoba. Podeng daun kelor. Podeng daun kelor. Jadi ini kayak anu ya, kayak apa itu? Bubur candil. Ya bubur. Candil. Nah, ini. Enak Biasanya ya, Bu, ya? Enak. Ini buatannya Bu Taslim. Masih Hmm. banyak sebenarnya katanya Bu Taslim olahan-olahan menggunakan daun kelor. Tapi hari ini yang ditunjukkan oleh Bu Taslim adalah Dua macam ya, dawat sama candil. Bubur candil ya. Oke. Terus kalau yang di tengah itu apa Bu? Ini. Enggak, itu yang ada Ini tiangnya. apa itu hanya variasi saja. Ini dari jagung. Ya, jagung ini khasnya menurut Bu Taslim itu ada rasa kecut. Jadi diberikan Aroma lain, rasa lain ya. Ini yang menyebabkan jagung ini bisa lebih tahan lama. Saya tanyakan chicken bukan jeruk. Jeruk tapi tidak tahu dia apa jeruk di pasar gitu ya kali ya. Kulit jeruk. Mungkin masih ada satu yang belum dijelaskan. Ini wedang kelor. Warnanya merah karena menggunakan ini menggunakan daun kulit secang, kulit kayu secang gitu. Rasanya memang ini lah minuman yang apa, menghindari flu. Supaya lebih menarik diberi secang supaya berwarna merah. Secang, jahe, salam, jerih, kunir, terus apa daun kelor. Daun kelor. Ya, 7 ya Bu ya? 7 apa? Ada 7. Ada 7. Ya, itu semua tapi ditambahin kelor. Nah, Ya, oke. seperti itu. Ya ini semuanya. Jadi ini beberapa contoh olahan daun kelor yang memberikan nilai tambah pada makanan. Jadi bukan saja untuk mengenyangkan, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan.